Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali di siang hari ini untuk melanjutkan ibadah tadabbur bersama kita, yaitu mentadaburi surat Al-Qamar. Jadi di siang hari ini kita sudah sampai di bagian kelima ya Pak Ustadz untuk surat Al-Qamar ini. Sebelumnya kita sudah mentadaburi surat Al-Qamar 4 kali ya di pertemuan yang lalu, dan mudah-mudahan di siang hari ini kita bisa menyelesaikan ya Pak Ustadz, mudah-mudahan. Ya, karena memang surat Al-Qamar ini cukup banyak ayatnya ya, walaupun memang pendek-pendek ya surat Makkiyah, tapi memang jumlah ayatnya lebih dari 40 ya Pak Ustadz ya. 55 kalau tidak salah. Ya. Iya, ya, jadi kita selesaikan insya Allah dalam 5 kali pertemuan. Untuk mempersingkat waktu, karena Ustadz Umar Maka, guru kita bersama sudah siap memberikan kajian tadabbur, maka kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian tadabbur di siang hari ini. Tafadhol. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik Mbak Ari dan seluruh jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bergabung di tadabbur Quran kita pada siang hari ini. Mentadaburi, memetik ibrah, pelajaran, tazkirah, peringat hidayat dari keagungan ayat-ayat Allah sesuai urutan turunnya surah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah setelah 5 kali atau 4 kali pertemuan kita sudah sampai di sesi terakhir atau di pertemuan terakhir insya Allah untuk Quran surat ke-37 sesuai dengan urutan turunnya kepada Nabi, yaitu surah Al-Qamar. Walau urutan surah ini di dalam Al-Quran, surah ini terdapat di urutan ke-54, akan tetapi urutan turunnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, surah ini adalah surah yang ke-37. Mudah-mudahan insya Allah hari ini kita bisa selesai dan Allah berikan kemudahan kepada setiap di antara kita untuk mengambil ibrah, pelajaran, tadzkirah, serta hidayat, petunjuk-petunjuknya. Semoga Allah mampukan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di pertemuan terakhir kita sudah sampai di tadabbur ayat ke-42. Ya, ini ayat terakhir dan hari ini insya Allah kita akan mulai dari ayat 43 sampai dengan ayat 55. Mari teruskan niat dan kita mulai insyaAllah tadabbur Quran kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم علمنا القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak majelis taklim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tadabbur Quran kita siang hari ini, memetik ibrah, tadzkirah, pelajaran hidayat dari surah-surah sesuai urutan turunnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita mulakan majelis kajian kita saat ini dengan mengagung asma Allah di majelis ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini jemaah rahmat Allah, Allah turunkan keberkahan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan rahmatnya di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa berdoa, beristighfar bagi setiap di antara kita. Dan semoga
saat ini majelis perkumpulan kita ini sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga tidak ada yang meninggalkan majelis ini kecuali Allah sudah gugurkan dosa-dosanya dan Allah telah merubah keburukannya menjadi kebaikan sebagaimana dijanjikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan tadabbur Quran kita di surah Al-Qamar, kita akan sama-sama membaca membaca ayat-ayat yang akan kita tadabburi, walau tanpa harus mengaktifkan mikrofon. Silahkan dibuka Quran surah Al-Qamar, Quran surah ke-54. Dan jika Quran atau mushaf yang digunakan oleh jamaah cetakan Madinah, maka halaman surah Al-Qamar ayat 43 yang akan kita baca insyaallah terdapat di halaman 530. Akan tetapi bagi jamaah yang memang saat ini tidak memungkinkan untuk membuka mushaf atau sedang tidak ada mushaf di sampingnya, silakan dilihat di layar HP-nya atau perangkatnya. Kita akan share screen ayat yang akan kita baca. Jika tidak ikut membaca, dengarkan baik-baik, dengarkan ia sungguh-sungguh. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Quran, fastami'u, maka dengarkan ia baik-baik, dengarkan ia seksama. Wa ansitu, dan janganlah berbicara, la'annakum turhamun, agar Allah rahmati kita semuanya. Ya, sama-sama kita baca. Saya share screen dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا بصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل مدكر وكل شيء وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مقتدر اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Mudah-mudahan siapapun yang membaca, mendengarkan ayat Quran yang kita baca menjadi pemberat timbangan amal kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengannya Allah bersihkan hati-hati kita, Allah bersihkan jiwa-jiwa setiap di antara kita,
Dan semoga Allah rahmati kita dengan Quran, sehingga Quran yang kita baca, yang kita tadabburi, yang kita dakwakan, yang kita berjihad dengannya jamaah rahmat Allah, telah menjadi pemberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya, di pertemuan sebelumnya, kalau ada yang baru hadir di tadabbur kali ini, di sesi terakhir dari surah Al-Qamar ini, seperti yang sudah kita sampaikan jamaah rahmatullah akhwatal iman sallallahu alaihi wasallam di tadabbur atau di pertemuan pertama dari tadabbur surah Al-Qamar, bahwa surah Al-Qamar adalah surah yang Allah turunkan sebagai peringatan kepada orang-orang kafir Quraisy. Maaf Ustadz, belum terbaca terjemahannya. Mohon maaf. Ya, Masya Allah. Ya, itulah manusia. Tidak. Ya, nggak apa-apa Ustadz. Ya, silakan. Masya Allah. Pak Ustadz. Iya. Ya, silakan terjemahkan dulu. Silakan. Masya Allah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terjemahan surat Al-Qamar ayat 43 sampai ayat 55. Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu, yaitu kaum musyrikin, lebih baik dari mereka? Apakah kamu telah mempunyai keinginan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu? Selanjutnya di ayat 44 sampai 46, Allah menginformasikan mengenai peringatan kepada kaum musyrikin bahwa mereka tidak lebih kuat dari umat-umat yang telah dihancurkan Tuhan. Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu yang pasti menang. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Selanjutnya, balasan terhadap orang yang berdosa dan pahala bagi orang yang bertakwa. Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat. Pada hari mereka diseret ke neraka pada wajahnya. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Sungguh, kami menciptakan sesuatu menurut ukuran. Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata. Dan sungguh telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis. Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma rizqna tilawatal Quran ana al-lail wa atrafun nahar. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dengan rahmat Quran. Allah tidak mencabut nikmat Quran yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu tanda Allah merahmati, menyayangi seorang hamba adalah ketika Allah dekatkan, ketika Allah lapangkan dadanya untuk Quran. Ar-Rahman, Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allamal Quran, di antara tanda rahmat kasih sayang Allah kepada seorang hamba adalah Allamal Quran, ketika Allah ajarkan, Allah fahamkan ia dengan Al-Quran. Sebagaimana di ayat yang lain Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu", barang siapa yang Allah ingin berikan hidayah, petunjuk kepadanya, maka tanda-tandanya adalah yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Di antaranya juga Allah akan lapangkan dadanya untuk Al-Quran. Dan tidak ada orang yang Allah dekatkan dengan Quran kecuali ia pasti akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak bukti di depan mata kita, baik pada umat-umat terdahulu atau para Allah muliakan, sebagaimana di waktu bersamaan Allah hinakan sehina-hinanya mereka yang mendustakan, mereka yang memusuhi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak kenal Bilal bin Rabah, seorang budak hitam ya,
keriting diperjualbelikan di kota Mekah. Tapi ketika kemudian Allah lapangkan dadanya untuk Al-Quran, Allahu Akbar, Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Orang yang pertama kali mengumandangkan azan di atas Ka'bah adalah Bilal bin Rabah, seorang budak hitam yang dipilih oleh Nabi untuk naik ke atas Ka'bah, mengumandangkan azan untuk pertama kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai terakhir ia mengumandangkan azan. Bukti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, sesungguhnya Allah meninggikan berapa kaum dengan Al-Quran, sebagaimana Allah hinakan sehina-hinanya orang yang meninggalkan, menistakan, bahkan memusuhi Al-Quran. Jamaah dirahmati Allah, ikhwatal iman sallallahu alaihi ajmain. Di pertemuan sebelumnya, di 4 sesi pertemuan sebelumnya, kita sudah menegaskan jamaah dirahmati Allah bahwa tema utama surah Al-Qamar ini adalah peringatan Allah kepada mereka yang memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Allah kepada mereka yang mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan di surah ini sebagai tazkirah, peringatan kepada setiap umat manusia, khususnya kepada mereka yang memusuhi agama Allah. Bagaimana Allah membinasakan umat-umat terdahulu. Allah menceritakan di surah ini beberapa kisah umat-umat terdahulu yang juga mendustakan Nabi dan Rasul yang diutus Allah kepada mereka, yang juga mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan peringatan-peringatan Allah yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada mereka. Dan itu Allah tegaskan di awal surah Al-Qamar ayat keempat, وَلَقَدْ جَاءَ مِنَ ما فيه مزدجر. Sungguh telah datang kepada orang-orang kafir Quraisy itu berita-berita umat-umat terdahulu, ma fihi muzdajar, yang di dalamnya ada ancaman bagi mereka. Ya, ada 5 banyak kisah umat-umat terdahulu yang Allah turunkan ayat kepada mereka, yang Allah ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran, yang Allah sampaikan, yang Allah turunkan di surah Al-Qamar ini. Mulai dari kisah kehancuran kaum Nabi Nuh, yang Allah utus kepada mereka Rasul pertama dalam sejarah umat manusia. Ya, kalau Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, maka Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Berapa lama ia berdakwah di tengah kaumnya? Berdakwah selama 950 tahun. Itu pun yang ikut hanya sedikit. Kebanyakan kaum Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh, bahkan mengancam Nabi Nuh, ingin mengusir Nabi Nuh. Maka Allah kirimkan azab kepada mereka, banjir bandang, tsunami terbesar dalam sejarah umat manusia yang tidak pernah terjadi sebelum dan setelahnya, tsunami sebesar itu. Ada pendapat ulama mengatakan bahwa satu bumi ini ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ijabah Allah dari doa Nabi Nuh alaihissalam, Rabbi, wahai Tuhanku, la tadhar, jangan biarkan satu pun orang kafir kecuali Engkau binasakan di atas muka bumi ini. Tidak cukup Allah memberikan peringatan melalui kisah kehancuran kaum Nabi Nuh yang Allah binasakan, hancurkan dengan tsunami terbesar, banjir bandang terbesar dalam sejarah manusia. Allah kemudian menceritakan kepada kita, kepada umat manusia, kepada mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah, akan kehancuran kaum Ad yang hidup setelah kaum
kaum Ad yang memiliki keistimewaan secara fisik. Allah limpahkan harta kepada mereka. Bukannya bersyukur, nikmat yang begitu banyak, keistimewaan yang Allah berikan, ternyata digunakan untuk menyombongkan diri di atas muka bumi ini, dan mereka kemudian mendustakan peringatan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam. Maka kemudian Allah mengirimkan azab kepada mereka, rihan sarsarah, angin topat yang menghancurkan mereka jemaah terhormat selama 8 hari. Setelah Allah ceritakan kehancuran kaum Ad, Allah juga menceritakan kepada kita peringatan bagi setiap yang memusuhi agama Allah sampai hari kiamat. Bahkan di setiap kisah kehancuran umat-umat terdahulu itu, Allah menutup kisah-kisah mereka dengan firman Allah, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan ayat ini Masya Allah 4 kali berulang-ulang dengan redaksi yang sama di surah Al-Qamar ini. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Sungguh Quran ini telah Allah mudahkan sebagai peringatan. Fahal min muddakir. Adakah orang-orang yang sungguh-sungguh mengambil peringatan kepada mereka yang mendustakan kebenaran, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan kehancuran kaum Tsamud. Mereka adalah kaum yang hidup setelah kaum Ad. Jadi kalau kaum Ad tadi dihancurkan Allah dengan angin topan, kaum Tsamud ini jemaah rahmat Allah sama dengan kaum Ad. Allah utus kepada mereka Nabi dan Rasul, Allah utus kepada mereka Nabi Saleh yang tidak menginginkan apa-apa dari mereka. Nabi Saleh tidak mengharapkan harta tidak mau mengumpulkan harta, tidak mau mengkayakan dirinya. Nabi Saleh hanya menyuruh kepada satu hal. Qala ya qaumi i'budullah. Dia hanya menyuruh di tengah kaumnya, wahai kaumku, Abdullah, beribadahlah kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan, jangan menyembah selain Allah. Lalu mereka kemudian menentang, mengingkari dakwah Nabi Saleh alaihi salam. Bahkan mereka kemudian menantang Nabi Saleh untuk memperlihatkan bukti yang nyata kalau memang dia adalah benar-benar seorang nabi. Apa bukti yang mereka inginkan? Apa mukjizat yang mereka inginkan? Mereka menantang Nabi Saleh agar Nabi Saleh memohon kepada Tuhannya mengeluarkan onta yang sudah hamil, yang sudah bunting, ya, dari gunung batu yang ada di depan mereka, yang ada di sekitar mereka. Saleh karena berharap kaumnya beriman kepada Allah, kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, kalau dengan itu kaum akan beriman, ya Allah. Mereka minta, ya Allah, keluarkan onta besar dari gunung batu ini. Tiba-tiba Masya Allah bergetar gunung batu di dekat mereka dan keluarlah onta seperti yang mereka minta. Tapi Allah berikan peringatan kepada mereka untuk sekali-kali tidak menyakiti onta yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi ya, seperti itulah para pendusta, para pengingkar kebenaran semenjak dulu sampai hari ini. Setelah diberikan bukti nyata, mereka ternyata malah membunuh onta tersebut. Maka Allah turunkan azab kepada mereka. Apa azab yang menghancurkan kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh? Allah hancurkan, binasakan mereka dengan pekikan, dengan suara menggelegar yang membinasakan, mematikan mereka di tempat-tempat tinggal mereka yang kokoh, di tempat-tempat tinggal mereka yang kuat, yang terbuat dari pahatan-pahatan batu atau pahatan-pahatan gunung-gunung yang mereka pahat lalu mereka jadikan rumah. Setelah Allah ceritakan kaum Tsamud, Allah juga menceritakan kepada kita sebagai peringatan, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kehancuran dan kebinasaan kaum Lut. Kaum Lut ini, jemaah rahmat Allah, mereka yang tinggal di sekitar Baitul Maqdis. Di antara penjelasan ulama tafsir,
Al-Bahrul Mayyit, laut mati hari ini itu adalah kaum Sodom di masa Nabi Lut alaihi salam yang dibalik oleh Allah, yang Allah adab dengan beraneka ragam macam azab sebagai hukuman atas perilaku mereka. Apa yang dilakukan kaum Lut? Kaum Lut ini melakukan maksiat dosa yang tidak pernah dilakukan manusia sebelum mereka. Pertama kali muncul perilaku buruk seperti ini, dosa maksiat yang amat sangat dibenci oleh Allah, zaman Allah, itu di zaman kaum Lut. Apa itu? Atatuna rijal syahwatan min dunin nisa, laki-laki mendatangi laki-laki, suka laki-laki, perempuan sukanya dengan perempuan. Maka Allah turunkan azab kepada mereka ketika mereka mendustakan Nabi Lut. Bukan cuma mendustakan Nabi Lut, bahkan mereka ingin mempermalukan Nabi Lut di depan tamu-tamunya dan ingin mengeluarkan Nabi Lut. Maka Allah turunkan azab kepada mereka, mulai dari dibutakannya mata-mata mereka, Allah butakan mata mereka. Yang kedua, Allah turunkan hujan batu dari langit. Setiap batu musawwamatan inda rabbik, setiap batu besar yang turun dari langit itu ada nama-nama orang-orang yang akan ditimpa oleh batu-batu tersebut. Tidak cukup sampai di situ, malaikat Jibril kemudian mengangkat negeri Sodom, langit Allah, mengangkat mereka dengan semua penduduknya, ternak-ternak mereka, sampai setinggi-tingginya ke langit. Ya. Bahkan didengarkan teriakan teriakan ternak itu terdengar di langit Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dibalik, ya. Waja'alna 'aliyaha safilaha, yang di atas itu menjadi di bawah, yang bawah itu kemudian menjadi di atas. Dan semenjak itu jemaah rahmat Allah, mereka berteriak dengan azab Allah, terus tersiksa dengan azab Allah sampai hari kiamat. Tidak cukup sampai di situ. Allah kemudian mengisahkan kepada kita jemaah rahmat Allah kehancuran Fir'aun. Wa Fir'aun dzil autad, yang menyombongkan dirinya. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, berangkatlah, datanglah ke Fir'aun, sesungguhnya ia sudah melampaui batas, ya. Sudah melakukan perusakan di atas muka bumi Allah, merasa memiliki tentara yang banyak, bangunan-bangunan yang tinggi. Allah utus Musa kepada Fir'aun dengan bukti-bukti yang nyata. Bahkan Allah tegaskan di dalam Quran, dan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, walaqad atayna Musa tis'a ayat. Allah membekali Nabi Musa sebagai bukti bahwa ia adalah Rasul utusan Allah kepada Fir'aun dengan 9 tanda-tanda kebesaran Allah. Mulai dari tongkat yang berubah jadi ular, tangannya yang mengeluarkan cahaya putih, lalu kemudian jemaah-jemaah lisan Nabi Musa yang tadinya cadel tiba-tiba dibuat fasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian menurunkan kekeringan kepada Firaun yang memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Tapi seperti itu Allah kirimkan bala tentara Allah, mulai dari angin topan, darah, kutu, kodok, sebagai peringatan Allah. Akan tetapi Fir'aun adalah Fir'aun, ya. Mengaku dirinya Tuhan, menyombongkan dirinya, ya. Mendustakan kebenaran yang Allah utus Musa kepadanya, maka ia pun kemudian dibinasakan Allah. Bagaimana Allah membinasakan Fir'aun? Ditenggelamkan Allah bersama pengikut-pengikutnya. Dan mengabadikan dalam Quran surah Yunus, detik-detik bagaimana tenggelamnya Fir'aun. Bagaimana orang yang selalu Fir'aun, ya, mengaku dirinya Tuhan, ternyata sebelum dia binasa, sebelum dia mati, ternyata juga menyesal. Ternyata Fir'aun juga kepengen tobat. Sayangnya sudah terlambat. Dan ini Allah abadikan dalam Quran surah Yunus ayat 90 sampai dengan ayat 92. Ketika Fir'aun hendak tenggelam, hatta idza adrakahu al-gharq, merupakan Fir'aun yang Allah jadikan kepada kita sebagai pelajar. Kita biasa dan dia akan binasa, ia akan tenggelam. Fir'aun berkata, qala amantu annahu la
ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Fir'aun berkata, aku beriman. Perhatikan kata-katanya, aku beriman. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, ya, kecuali ya, kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Kemana Fir'aun yang dulu mengatakan ana rabbukumul a'la, dengan penuh angkuhnya, pongahnya dia mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kemana Fir'aun yang dulunya menyombongkan diri, tiba-tiba ketika hendak tenggelam mengatakan aku beriman tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Bukan cuma itu, Fir'aun mengatakan menjelang ia dimatikan oleh Allah, dibinasakan Allah, wa ana minal muslimin, termasuk orang-orang yang berislam. Akan tetapi ini sudah terlambat, ya. Allah itu maha penerima taubat, kecuali orang yang sudah sakaratul maut atau matahari sudah terbit dari barat. Maka Allah kemudian berkata kepada Fir'aun, maka sekarang wahai Fir'aun, apakah sekarang baru engkau sadar, baru engkau ingin taubat, baru engkau menyesali, baru engkau ingin beriman? وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. Sementara engkau sudah mengingkari, bermaksiat sebelumnya, dan engkau termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah. Maka disitulah kemudian Allah berkata kepada Firaun, "Fal-yawma nunajjika bibadanik." Hari ini kami akan selamatkan jasadmu, hai Firaun, agar menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang datang setelah kita. Maka berkatalah, Aliman Allah wa iyyakum ajmain. Inilah 5 kisah kehancuran umat terdahulu yang Allah sampaikan, yang Allah turunkan di surah Al-Qamar ini sebagai peringatan kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang mendustakan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kepada orang-orang Quraisy yang saat itu mendustakan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saat itu bukan hanya mendustakan, memusuhi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak sedikit mereka menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menyiksa sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Khabbab ibn al-Arad, sahabat yang tidak luput dari siksaan pembesar-pembesar kafir Quraisy. Kemudian ada keluarga Yasir, keluarga surga yang disiksa oleh pembesar Quraisy. Yasir suaminya, istrinya Sumayyah bintu Khabbab, wanita yang pertama kali mati syahid dalam Islam. Yang ketiga adalah putranya Ammar, tak luput dari siksaan yang tidak manusiawi ketika mereka ketahuan beriman kepada apa yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kisah yang amat sangat viral atau sering kita dengarkan bagaimana Umayyah bin Khalaf, salah satu pembesar kafir Quraisy, yang tak lain adalah majikannya Bilal bin Rabah. Ketika mereka mengetahui Bilal bin Rabah masuk Islam, sang budak itu masuk Islam beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyeret Bilal, menyiksa Bilal, memaksanya untuk murtad. Namun Allahu Akbar, keteguhan itulah yang diperlihatkan oleh Bilal. Tidak ada ucapan yang keluar dari lisannya kecuali ahadun ahad, ahadun ahad. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal ibn Rabah dengan memerdekakannya, membelinya lalu kemudian memerdekakannya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah meridhai sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir surah Al-Qamar, jemaah rahmat Allah, setelah Allah menceritakan kehancuran, kebinasaan umat-umat terdahulu, dan ada 5 kisah kebinasaan, kehancuran umat-umat terdahulu yang Allah kisahkan kepada kita di surah ini. Kehancuran kaum Nabi Nuh, kehancuran kaum Ad, kehancuran kaum Tsamud, kehancuran kaum Lut, kemudian kehancuran Fir'aun. Maka setelah Allah menceritakan itu, jemaah rahmat Allah, Allah kemudian mengingatkan orang-orang kafir Quraisy. Surah Al-Qamar. Kemudian setelah pembahasan tentang kehancuran umat-umat terdahulu, tema surah Al-Qamar kemudian berpindah, mengingatkan orang-orang Quraisy bahwa
akhir kesudahan mereka yang mendustakan peringatan Allah itu sama. Jika orang-orang Quraisy itu tidak berhenti memusuhi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika orang-orang kafir Quraisy itu tidak berhenti uh, mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang menimpa umat-umat terdahulu juga akan menimpa orang-orang Quraisy. Sebagaimana Allah menghancurkan, membinasakan sehancur-hancurnya umat-umat terdahulu, al-mukadzibin, mereka yang mendustakan Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada mereka, itu pula yang akan dialami oleh orang-orang Quraisy. Terlebih bahwa yang mereka dustakan adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, rasul yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah bersumpah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, demi malam apabila gelap gulita, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah Tuhanmu sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Muhammad. Coba perhatikan bagaimana Allah mengingatkan orang Quraisy, ya, mengingatkan pembesar-pembesar kafir Quraisy yang mendustakan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku fariqun khairun min ulaikum am lakum bara'atun. Ini peringatan Allah kepada orang-orang Quraisy. Perhatikan. Aku apakah orang-orang kafir di antara kalian atau di lingkungan kalian jauh lebih hebat, jauh lebih kuat? Khairun min ulaikum. Coba perhatikan diri kalian. Apakah kalian orang-orang kafir Quraisy itu merasa lebih kuat dari umat-umat sebelum kalian? Apakah kalian merasa lebih hebat daripada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya? Apakah kalian merasa jauh lebih kuat daripada kaum Ad, bangsa yang disebut limited edition? Karena kaum Ad itu fisiknya tidak pernah ada lagi manusia setelah mereka yang memiliki fisik sebesar dan sekuat kaum Ad. Aku apakah kalian merasa bahwa kalian itu jauh lebih kuat, wahai orang-orang Quraisy, dari umat-umat terdahulu yang telah sampai beritanya kepada kalian yang dibinasakan Allah karena mendustakan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian merasa juga lebih kuat dari kaum Samud yang mereka mampu memahat gunung-gunung dari batu, lalu jadikan itu tempat tinggal mereka? Bahkan zaman rahmatullah sallallahu alaihi wasallam, menariknya kisah umat-umat yang Allah ceritakan di dalam Quran ini adalah kisah yang diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang Quraisy secara umum. Ya. Contohnya kaum Nabi Nuh, kisah ini sampai kepada mereka. Kemudian kaum Ad ini juga mereka dengarkan ketika mereka melakukan perjalanan dagang ke Yaman, maka mereka akan mendengarkan, bahkan bisa mendapati jejak peradaban dari kaum Ad yang sudah dibinasakan Allah. Kaum Samud, ketika mereka datang ke Syam, zaman rahmat Allah, ketika orang-orang Quraisy, orang-orang Arab itu berdagang ke Syam, maka mereka akan melalui tempat yang hari ini dikenal dengan Madain Saleh, 200 km lebih dari kota Madinah, di sebelah utara kota Madinah. Mereka akan melewati tempat tersebut dan ternyata itu adalah tempat kaum Samud yang dibinasakan dan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa yang Allah ceritakan kepada mereka itu bukan dongeng, bukan bualan, tetapi kenyataan fakta yang mereka bisa temukan dari umat-umat terdahulu yang dibinasakan Allah. Atau apakah kalian berani mendustakan peringatan-peringatan Allah, ayat-ayat Allah, karena kalian punya jaminan bebas dari adab Allah pada kita terdahulu?
Ada kitab-kitab yang pernah Allah turunkan yang menjamin bahwa kalian tidak akan pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah jaminan tidak akan pernah diazab itu pernah diturunkan pada kitab-kitab sebelum Al-Quran, baik itu Zabur, Taurat, Injil? Am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Apakah mereka mengatakan kami ini golongan yang bersatu pasti menang? Allah ingatkan mereka zaman rahmat Allah bahwa mereka tidak jauh lebih kuat dari tentara-tentara Fir'aun. Wa Fir'auna dzil autad. Dan mereka tidak sekuat dengan kaum yang memiliki fisik tubuh yang kuat, kekal dan tinggi. Am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Atau mereka mengatakan kami ini golongan yang bersatu, kami pasti menang. Allah ingatkan, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Orang-orang kafir Quraisy itu yang menyombongkan dirinya bahwa mereka akan bersatu dan mereka pasti menang atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya. Allah ingatkan mereka bahwa mereka semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka tidak segera beriman kepada ayat-ayat Allah dan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Kekuatan mereka, kehebatan mereka tidak akan mampu melindungi mereka dari azab Allah yang amat sangat dahsyat. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Kekuatan mereka, kekuatan orang-orang kafir Quraisy ini tidak seberapa dibanding umat-umat terdahulu yang sudah dihancurkan, dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana umat-umat yang tadi dikisahkan zaman Allah, umat Nabi Nuh, umat kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut dan Fir'aun serta berikutnya, sebagaimana mereka dihancurkan oleh Allah, maka mereka orang-orang kafir Quraisy yang menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendustakan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengingkari ayat-ayat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga akan dihancurkan karena akhir perjalanan dari setiap mukadzibin, pendusta agama Allah itu sama, akan dibinasakan Allah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dan itu terbukti. Apa yang Allah janjikan di ayat ini, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Ini kemudian terbukti di perang Badar. Allahu Akbar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, bahwa apa yang Allah janjikan apa yang Allah peringatkan kepada orang-orang Quraisy ketika mereka mendustakan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka akan dihancurkan Allah, dibinasakan Allah, dan mereka akan mundur ke belakang, itu terbukti di perang Badar. Bahwa akbar terbukti terjadi seperti yang diberitakan, disampaikan Allah, diturunkan di ayat ini. Allah menghancurkan orang-orang kafir Quraisy di perang Badar. Kita tahu, masya Allah, jamaah rahmat Allah, perang Badar ini adalah salah satu perang penentu, sampai peperangan ini juga dinamai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ma'rakatul Furqan, perang pembeda. Orang-orang kafir Quraisy, ya seperti perkataan mereka sebelumnya, am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Kami ini adalah golongan yang akan bersatu dan kami pasti menang. Orang-orang kafir Quraisy itu tidak pernah terbesit, tidak pernah membayangkan kalau mereka itu dikalahkan di perang Badar. Ketika 1.000 tentara Quraisy, ya 1.000 pasukan Quraisy dikalahkan oleh 300 pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam riwayat dalam buku-buku sirah, di perang Badar ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersungguh-sungguh berdoa seperti sungguh-sungguhnya Nabi berdoa di perang Badar. Dia sampai mengangkat kedua tangannya
Siddiq radhiyallahu anhu yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai melihat ketika Nabi mengangkat tangannya, ridha pakaian atas Nabi itu sampai jatuh. Di mana Nabi dalam doa mengatakan, Allahumma ya Allah, kalau sampai pasukan kaum muslimin hari ini dikalahkan, lan tu'bad fil ardi abada, engkau tidak akan pernah diutus. Lalu kemudian Nabi mengatakan, Allahumma atini bima wa'adtani, ya Allah, karuniakan hari ini kepadaku apa yang kau janjikan kepadaku, menangkan pasukan kaum muslimin. Sampai-sampai Abu Bakar kemudian mengambil lidah Nabi lalu memakaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, berhentilah berdoa. Allah tidak akan mungkin meninggalkanmu ya Rasul, pasti akan memenangkan sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allahu Akbar, sebagaimana yang Allah janjikan bahwa ketika orang-orang Quraisy ini tidak berhenti mendustakan Nabi, maka seperti umat terdahulu yang mendustakan Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka dibinasakan Allah, mereka juga akan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir Quraisy atau pasukan Quraisy dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin. Dan alhamdulillahnya adalah beberapa tokoh-tokoh besar Quraisy yang paling banyak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Nabi terbunuh di perang Badar. Allahu Akbar. Siapa saja pembesar-pembesar Quraisy yang paling banyak menyakiti Nabi yang terbunuh di perang Badar? Seperti yang dijanjikan Allah, sayuhzamul jam'u wa yuwannuna ad-dubur. Mereka pasti akan dikalahkan, mereka pasti akan dihancurkan, dan mereka akan mundur ke belakang. Di antara pembesar-pembesar Quraisy yang kemudian Allah binasakan, Allah matikan di perang Badar, adalah orang yang paling menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling besar permusuhannya kepada Nabi. Bahkan orang ini dijuluki sebagai Fir'aunnya umat ini. Likulli ummatin Fir'aun, setiap umat itu ada Fir'aunnya. Wa fir'aunu hadhihi al-ummah, fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal atau Harith bin Hisham. Abu Jahal itu yang membunuh Abu Jahal di perang Badar itu adalah dua anak muda. Yang pertama, seorang anak muda yang berumur sekitar 15 sampai 16 tahun seperti disebutkan dalam buku-buku syiar di perang Badar, namanya Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh. Yang kedua, umurnya tidak jauh beda dengan umur yang pertama, Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh. Yang kedua, Mu'awid ibn Afra. Allah Akbar. Dan kisah kepahlawanan dua pemuda ini diceritakan sendiri langsung oleh Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat yang dijanjikan masuk surga, yang melihat dengan mata kepalanya keberanian dua pemuda ini. Ketika barisan kaum muslimin sudah berhadapan-hadapan dengan pasukan kafir Quraisy, tiba-tiba kedua anak muda ini bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, menanyakan tokoh Quraisy, ya wahai paman, arini aina Abu Jahal, tunjukkan kepadaku yang mana yang namanya Abu Jahal. Allahu Akbar. Yang dicari pemimpin terbesarnya Quraisy, pemimpin tertingginya Quraisy, yang tidak mungkin saja dia pasti akan dikelilingi dengan pasukan-pasukan elit. Tapi lihat bagaimana pemuda ini mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW melebihi kecintaan mereka kepada diri mereka sendiri. Yang mereka cari di perang Badar bukan kaleng-kaleng, bukan pasukan, bukan tentara yang kurus kerempeng. Yang dicari adalah Abu Jahal. Ini Abu Jahal. Mu'ad ibn Amr bin Jamuh, Mu'awid ibn Afra. Ditanya, kenapa kalian cari? Lalu kemudian salah satu di antara mereka menjawab, ya ini itu aku mendengar orang inilah yang paling banyak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah wahai paman, la yufariqu sawadi sawadahu, bayanganku tidak meninggalkan bayangannya sampai salah satu di antara kami terbunuh. Dan seperti ucapan pemuda ini, masya Allah, akhirnya mereka lah yang kemudian menumbangkan Abu Jahal, walau mereka harus membayar dengan harga yang mahal. Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh, salah satu tangannya itu terputus ketika dia berusaha untuk menumbangkan Abu Jahal, orang yang paling banyak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling besar permusuhannya kepada Nabi, Allah binasakan seperti yang Allah janjikan di perang Badar. Bukan cuma Abu Jahal, ada Utbah ibn Rabi'ah. Ini juga salah satu pembesar Quraisy yang paling besar permusuhannya kepada Nabi, yang senantiasa mengejek, menghina, memfitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi salat
di sisi Ka'bah, jemaah rahmat Allah. Ya. Pembesar-pembesar Quraisy di antaranya Utbah ibn Rabi'ah yang kemudian meletakkan kotoran di atas punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu menertawakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi salat, ketika putrinya datang, Fatimah bintu Muhammad radhiyallahu anha memeluk ayahanda tercinta, membersihkan tubuh ayahanda tercinta dari kotoran-kotoran yang diletakkan pembesar Quraisy, Nabi setelah salat mengangkat kedua tangannya, lalu mulailah menyebut satu persatu nama-nama yang ada di tempat tersebut. Salah satunya adalah Utbah ibn Rabi'ah. Siapa lagi di antara pembesar-pembesar Quraisy yang dibinasakan Allah di perang Badar zaman Allah adalah Umayyah ibn Khalaf. Siapa Umayyah ibn Khalaf? Umayyah ibn Khalaf ini adalah majikannya Bilal bin Rabah yang menyiksa Bilal dengan siksaan yang tidak manusiawi. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Seperti yang Allah janjikan di ayat ini, bahwa mereka semua akan dihancurkan Allah, dibinasakan Allah, dan mereka akan ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya yang lari mundur ke belakang karena takut juga terbunuh seperti pembesar-pembesar Quraisy itu terbunuh. Apakah sampai di situ saja hukuman yang Allah timpakan kepada mereka, para pendusta kebenaran, pendusta ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah? Bukan cuma itu. Kehancuran dan kebinasaan di dunia, dan yang terbesar adalah, dan yang paling menyakitkan adalah azab pedih yang Allah janjikan kelak di neraka Allah di akhirat. Sebagaimana Allah sebutkan di ayat ini, balista, di ayat berikutnya ayat 46, balista'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amam. Hukuman, ya, azab yang mereka dapatkan di dunia itu belum seberapa. Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Apakah hanya kepada orang-orang Quraisy? Kalla, sekali-kali tidak. Kehancuran azab yang Allah timpakan di dunia itu belum seberapa. Karena yang Allah peringatkan kepada mereka, yang Allah akan timpakan mereka pada hari kiamat jauh lebih dahsyat kepada orang-orang kafir Quraisy dan seluruh al-mukadzibun, umat manusia yang pernah ada di atas muka bumi ini yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan peringatan-peringatan Allah. Hukuman yang Allah timpakan kepada mereka di dunia, ditenggelamkan, ada yang kemudian dihancurkan dengan angin topan, ada yang dihancurkan dengan suara yang menggelegar, ada yang ditenggelamkan, ada yang kemudian dibalik dan dihujani batu seperti kaum Lut. Itu baru di dunia, dan itu tidak seberapa. Allah katakan, balis-sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Ada yang lebih menyakitkan, ada yang jauh lebih dahsyat dari azab yang Allah akan timpakan kepada mereka. Kapan itu? Allah katakan, yaitu azab yang akan Allah timpakan kepada mereka hari kiamat. Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat lebih dahsyat dan lebih parah. Azab yang akan didapatkan oleh mereka orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari agama Allah di akhirat itu jauh lebih dahsyat dan jauh lebih menyakitkan. Adha wa amr, jauh lebih baik. Dan ini banyak digambarkan di dalam Al-Quran, jemaah rahmat Allah, bagaimana ketika orang-orang kafir itu sudah melihat siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan mereka, wujuhun yawma idzin basirah, wajah mereka yang sudah yang tiba-tiba menjadi muram ketika sudah melihat siksa yang Allah janjikan kepada mereka. Bahkan Allah abadikan ucapan orang-orang kafir, ucapan orang-orang durhaka yang minta dikembalikan di dunia, dan mereka berjanji akan melakukan kebaikan yang mereka ingkari, yang mereka dustakan dulu di dunia. Di antaranya apa yang Allah abadikan tentang ucapan orang-orang yang durhaka, ucapan orang-orang yang melakukan kerusakan, orang-orang yang mendustakan kebenaran ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah dalam Quran surah As-Sajdah ayat 12 sampai ayat 14. Walau tara
idil mujrimuna nankisur rusihim 'inda rabbihim. Seandainya kalian melihat bagaimana orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka itu menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhannya, ketika mereka sudah melihat dahsyatnya azab Allah pada hari kiamat. Bagaimana mereka melihat yang dalam Quran surah Al-Fajr, teman-teman, Allah menjelaskan bahwa ketika manusia sudah dikumpulkan di pada mahsyar, kalla idza dukkatil ardu dakka, apabila dunia ini sudah dikiamatkan Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, lalu datanglah Tuhanmu dan malaikat-malaikat Allah yang bersaf-saf. وجيء يومئذ بجهنم, hari itu ketika manusia sudah dikumpulkan di padang mahsyar, Allah dan malaikatnya sudah datang bersaf-saf. Kata Allah dalam Quran surah Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam, neraka jahanam kemudian didatangkan dan diperlihatkan kepada seluruh umat manusia. Dan ini dijelaskan Nabi dalam hadis bahwa neraka jahanam itu nanti akan didatangkan di hadapan manusia. Laha sab'una alf zimam, neraka ini terikat dengan 70.000 tali kekar, yang setiap tali ini ada 70.000 malaikat yang menarik neraka jahanam untuk diperlihatkan di hadapan manusia. Saat itu jemaah rahmat Allah, mereka yang dulunya menyombongkan diri, menolak beriman kepada kebenaran peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia. Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah ya Tuhan, hari ini kami sudah melihat, hari ini kami sudah mendengar. Farji'na na'mal salihah, lihat ucapan mereka. Farji'na na'mal salihah, ya Allah pulangkan kami ke dunia, kami akan melakukan amal saleh. Inna hari ini ya Allah kami sudah yakin, saya yakin-yakinnya. Pertanyaannya, apakah penyesalan mereka bermanfaat hari itu? Apakah permintaan mereka diterima oleh Allah? Kalla wallah, sekali-kali penyesalan mereka tidak akan bermanfaat, dan permintaan mereka sekali-kali tidak akan pernah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berkata kepada mereka, fadzuqu bima nasitum liqa'a yawmikum, siksa neraka karena kalian melupakan perjumpaan hari ini. Inna nasinakum, kata Allah, hari ini sebagaimana kalian melupakan perjumpaan hari ini, maka hari ini aku melupakan kalian. Wa dzul khuldi bima kuntum ta'malun, dan rasakanlah azab yang kekal disebabkan oleh amal dan perbuatan kalian. Jamaah rahmatullah wa ta'ala wa iyyakum ajmain, mengingat waktu kita yang amat sangat terbatas. Kemudian di ayat yang terakhir, di ayat yang tersisa, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran balasan orang-orang yang durhaka, sebagaimana Allah menutup surah ini dengan memberikan berita gembira, balasan yang begitu indah bagi orang-orang yang bertakwa. Seperti apa kondisi balasan orang-orang yang pendosa, yang tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, yang tidak mengindahkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kondisi mereka? Allah gambarkan di akhir surah Al-Qamar ini, innal mujrimina fi dhalali wa su'ur, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa merasa aman dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Innal mujrimin, sesungguhnya orang-orang yang berdosa tidak mau segera berhenti meninggalkan dosa mereka, tidak mau segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau segera kembali kepada Allah. Seperti apa akhir mereka? Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur, sesungguhnya
orang-orang yang berdosa, para pendosa tersebut di dunia mereka tersesat, ya, di dunia mereka tersesat dan di akhirat mereka mendapatkan siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Yauma yushabuna fi nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Pada hari mereka diseret ke neraka pada wajahnya. Allahu Akbar. Ini salah satu gambaran yang mengerikan tentang siksa mereka yang tidak meninggalkan dosa-dosa maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan pada hari itu, hari kiamat, mereka akan diseret ke neraka pada wajahnya. Gimana gambarannya? Diseret ke neraka melalui wajah-wajah mereka. Tidak cukup sampai di situ, lalu kemudian dikatakan kepada mereka, "Dzuqu massa saqar." Rasakanlah sentuhan api neraka yang kalian dustakan selama ini. Akhwat al-iman radhiyallahu wa iyyakum ajmain. Jangan rahmatullah Allah. Ya. Di ayat yang lain selain ayat ini, selain ayat 48 surah Al-Qamar, di beberapa ayat dalam Al-Quran Allah menggambarkan bagaimana penghuni neraka itu ketika digiring oleh malaikat Allah menuju ke neraka, lalu kemudian dilemparkan sehina-hinanya ke dalam neraka. Di antaranya adalah Quran surah Ghafir ayat 70 dan 73. Alladzina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan kitab yang kami utus dengannya Rasul kami, maka mereka pasti akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Idul aghlal fi a'naqihim wassalasil. Ini melengkapi gambaran seperti apa dahsyatnya, beratnya siksaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini kalau di ayat Al-Qamar dikatakan cuma disebutkan bahwa mereka akan diseret ke neraka dari wajah-wajah mereka. Sementara di surah Al-Qamar juga Allah menambahkan bahwa idzil aghlalu fi a'naqihim, ada rantai-rantai besar, ya, yang mengikat leher-leher mereka. Wassalasilu yushabun, sebagaimana ada besi-besi, ya, yang juga jamaah rahmatullah kekuatan iman sallallahu alaihi wasallam dari besi-besi ini kemudian mereka ditarik. Fil hamim thumma fin nari yusjanun. Kemudian mereka dilemparkan ke dalam air yang amat sangat panas, dan di dalam neraka itu mereka akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qila lahum, lalu dikatakan kepada mereka, aina ma kuntum tusyrikun, di mana berhala-berhala yang kalian dulu menyekutukan Allah dengannya. Di mana berhala-berhala yang kalian sembah? Suruhlah mereka menolong kalian jika kalian benar-benar benar, dan jika berhala-berhala kalian itu punya kemampuan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah kemudian menjelaskan bahwa sungguh kami menciptakan sesuatu itu semuanya sesuai dengan ukurannya. Allah Akbar. Tidak ada diciptakan Allah jamaah darmatullah. Salah satu tanda kekuasaan, keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala adalah segala sesuatu di semesta ini, inna kulla syai'in, ya, segala sesuatu tak terkecuali. Segala sesuatu di semesta ini Allah ciptakan dengan kadar dan ukurannya yang sempurna. Allah Akbar. Langit yang Allah ciptakan sesuai dengan kadar ukurannya, sehingga manusia hidup aman di bawah langit yang Allah tinggikan tanpa tiang. Bumi yang Allah hamparkan sesuai dengan kadar ukurannya. Air yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini sesuai dengan kadar ukurannya.
Coba teman-teman, apa jadinya kalau kemudian air laut itu melebihi kadar ukurannya? Maka kita tidak pernah bisa hidup tenang di atas muka bumi Allah. Segala sesuatu, inna kulla syai'in, sesungguhnya segala sesuatu, kata Allah, khalaqnahu biqadar, kami sudah ciptakan sesuai dengan kadar dan ukurannya, dan ini bukti kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhil basar. Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kelipat mata. Jika Allah berkehendak, sebagaimana dikatakan ulama, amruhu bainal kafi wan nun. Allah itu jika berkehendak untuk sesuatu, memberi nikmat atau menurunkan azab, urusan dan ketetapan Allah itu hanya sekejap mata. Ketika Allah mengatakan kun, terjadilah, maka apapun yang diinginkan, dikehendaki Allah akan terjadi. Jika Allah menginginkan rahmat, nikmat bagi hambanya, maka sekejap mata, kalamhil basar, itu akan terjadi. Sebagaimana jamaah rahmat Allah, ini menjadi peringatan bagi kita. Ketika Allah ingin mengambil nikmat dari kita, ketika Allah ingin mengambil sesuatu yang kita cintai, ketika Allah ingin mengambil apa yang Allah telah berikan kepada kita, maka itu juga amat sangat singkat, hanya sekejap mata. Ketika Allah berucap kun fayakun, maka apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki itu akan terjadi. Walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir. Tidakkah kalian orang-orang Quraisy mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah kami binasakan seperti kalian, asya'akum, yang serupa dengan kalian, sama-sama mendustakan Nabi dan Rasul yang diutus Allah kepada mereka. Adakah di antara kalian yang mau mengambil pelajaran, mau berfikir untuk mengambil ibrah, peringatan dari umat-umat yang dibinasakan Allah? Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Dan setiap yang mereka lakukan, orang-orang yang mendustakan kebenaran, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan peringatan-peringatan Allah, apapun yang mereka lakukan. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Semuanya tercatat dalam kitab-kitab di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kelak akan menyesali setiap perbuatan-perbuatan mereka tersebut. Wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar. Dan dahsyatnya Masya Allah peringatan Allah, setiap yang kecil dan besar dari perbuatan para pendusta orang-orang kafir tersebut, setiap yang kecil dan besar yang mereka lakukan, mustaqar, itu semua tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahmat Allah, di Quran surah An-Naba ayat terakhir. Quran surah An-Naba ayat terakhir, ketika orang-orang kafir itu mendapati catatan amal-amal mereka yang begitu detail. Jadi disebutkan bahwa sebelum hisab manusia, sebelum umat manusia ini dihisab, ternyata Allah lebih dulu menghisab binatang-binatang. Jadi jangankan manusia dihisab, binatang pun ternyata dihisab. Maka hisab ini salah satu peristiwa yang paling menegangkan dari fase-fase peristiwa menegangkan kelak pada hari kiamat. Ibunda Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kelak engkau akan mengingat, apakah pada hari kiamat engkau akan mengingat orang-orang yang engkau cintai? Artinya Ibunda Aisyah ingin mengatakan, apakah nanti pada hari kiamat ketika manusia sudah dibangkitkan dari kuburnya, apakah engkau akan mengingat kami orang-orang yang engkau cintai? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, manusia akan mengingat orang-orang yang dicintainya illa fi salat, kecuali kepada 3 tempat. Ada 3 peristiwa pada hari kiamat, kata Nabi, la yadhkurul habibu habibah. Di 3 tempat tersebut, di 3 waktu tersebut, di 3 peristiwa tersebut, tak satu pun manusia yang bisa menolong mengingat orang yang dicintainya. Saking menegangkannya peristiwa tersebut. Apa itu? Indal hisab. Ya, ketika manusia dihisab, diminta maju di hadapan Allah untuk mengetahui dengan apa dia mengambil kitabnya, apakah dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya. Yang kedua kata Nabi, indal mizan, ketika amal-amal itu ditimbang, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia tidak bisa mengingat orang-orang yang dicintainya, menolong orang-orang dicintainya, sampai jelas di hadapan Allah apakah kebaikannya lebih berat atau keburukannya lebih berat.
Yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fase tempat waktu di mana la yadhkurul habibu habibah, orang yang mencintai tidak akan bisa memikirkan orang-orang yang dicintainya. Indah sirat, ketika manusia itu berjalan di atas jembatan titian yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang, sampai ia selamat dari titian tersebut. Coba rahmatullah wa kaliman azallahu wa iyyakum ajma'in. Allah sebutkan dalam Quran surah An-Naba ayat terakhir, inna andarnakum adzaban qariba, sesungguhnya kami memberikan peringatan kepada kalian tentang azab yang sudah dekat. Yauma yanzurun naru ma qaddamat yadah, hari di mana manusia itu melihat apa yang sudah pernah mereka perbuat, apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Allah Akbar. Tadi saya katakan bahwa sebelum manusia dihisab ternyata binatang pun dihisab. Seperti apa Ustaz? Bagaimana binatang itu dihisab? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa binatang yang bertanduk di dunia pernah menanduk menyeruduk binatang yang tidak bertanduk, maka yang tidak bertanduk ini juga diperintahkan Allah menyeruduk, ya, menyeruduk binatang yang pernah menyeruduk mereka. Hari itu binatang yang pernah disakiti oleh binatang lain akan mengambil hak. Kalau binatang saja dihisab Allah, diberikan haknya, yang terzalimi di antara binatang itu akan ditegakkan keadilan di sisi Allah. Bagaimana dengan manusia yang dizalimi? Allahu Akbar. Siapapun yang di dunia ini dizalimi tidak mendapatkan keadilan, akan mendapatkan keadilan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi peringatan bagi kita jemaah rahmat Allah. Jangan sampai ya, kita menganggap ringan ya, perkara-perkara menyakiti saudara kita tanpa meminta maaf kepada mereka atau mengambil hak mereka tanpa mengembalikan kepada mereka. Ya, lalu bagaimana binatang itu berakhir setelah kemudian Allah hisab memberikan hak binatang yang tersakiti atau terzalimi? Allah kemudian berkata kepada mereka, wahai binatang, kunu turaba, jadilah kalian tanah. Maka seketika itulah binatang-binatang itu kemudian menjadi tanah. Jadi itu akhir dari setiap binatang. Nanti setelah mereka dihisab, Allah perintahkan mereka menjadi tanah. Sehingga orang-orang kafir yang dulunya menyombongkan diri, yang dulunya mendustakan Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada mereka, ya, yang dengan bangga mengatakan bahwa kami akan bersatu dan kami akan menang. Ketika sudah melihat peristiwa itu, melihat dahsyatnya hisab, perhitungan catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurun naru ma qaddamat yadah, hari di mana manusia itu melihat catatan-catatan amal-amalnya yang begitu rapi di sisi Allah. Apa kata mereka? ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Allahu Akbar. Hari itulah orang-orang kafir itu karena melihat binatang itu berakhir menjadi tanah, ya, melihat binatang berakhir menjadi tanah, apa kata mereka? Ya laitani kuntu turaba. Duhai seandainya hari ini aku juga berubah menjadi tanah sehingga aku tidak dihisab, tidak dihitung-hitung nikmat karunia yang pernah Allah berikan dan tidak dihisab atas setiap perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Tapi apakah itu kemudian terjadi? La wallah, sekali-kali tidak akan terjadi. Setiap orang kafir, setiap para pendosa itu akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat terakhir, jemaah rahmat Allah, di surah Al-Qamar ini, setelah sebelumnya Masya Allah dipenuhi dengan ancaman, peringatan terhadap mereka yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana para pendosa, orang-orang kafir itu kelak di hari kiamat mendapatkan siksa neraka yang begitu dahsyat dan begitu menghinakan. Allah menutup surah Al-Qamar dengan dua ayat, berita gembira, basyiran, ya. Berita gembira bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa jemaah rahmat Allah adalah mereka yang tak hanya sibuk berpuasa, tak hanya sibuk sholat, sibuk baca Quran, tapi juga melakukan maksiat, melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Takwa itu kata ulama, di antaranya Imam Hasan Al-Basri, Umar ibnu Abdul Aziz, dan ulama-ulama yang lain, bahwa itu adalah
ketika kita sudah sungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah dan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takwa itu ada dua sisi. Satu, meninggalkan larangan Allah, tarkuma haram Allah. Yang kedua, takwa itu tidak akan sempurna sampai kita sudah memaksimalkan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Allahumma amin. Dan tidak mungkin kita menjadi orang-orang yang bertakwa jika kita tidak mengikuti pedoman Al-Quran. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Alkitab, Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Apa berita gembira yang Allah tutup dengannya surah Al-Qamar ini bagi orang-orang bertakwa? Allah menegaskan, Allahu Akbar. Innal muttaqin, sesungguhnya hamba-hamba Allah, orang-orang yang bertakwa, fi jannatin Allahu Akbar. Kelak di akhirat, kelak ketika dunia ini sudah dikiamatkan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepada mereka kenikmatan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Allahu Akbar. Ma la ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, bahkan tidak pernah terbesit dalam pikiran dan hati manusia. Kenikmatan yang Allah janjikan di surga zaman rahmatullah wa iyyakum ajmain, di atas apa yang dibayangkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin wa nahar, di antara nikmat-nikmat yang tidak bisa dibayangkan manusia yang Allah akan karuniakan mereka di surga, ya. Ada kebun-kebun, jannatin wa nahar, ya. Ada kebun yang Allah karuniakan pada surga-surga mereka. Allahu Akbar. Yatalazzadzul a'yun, dengan kebun-kebun tersebut mereka kemudian menikmatkan pandangannya dengannya. Qutufuha daniyah, kebun-kebun tersebut dengan terbatas dipenuhi dengan buah-buah yang mereka inginkan. Allahu Akbar. Dan ketika mereka ingin memakan buah-buah tersebut, ranting buah itu yang mendekat kepada penghuni surga dan mereka memetiknya. Itu kalau mereka mau memetik. Kalau lagi tidak mau memetik, yatufu alaihim wildanun mukhalladun, seperti Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Insan, Allah karuniakan kepada mereka pelayan-pelayan yang bertebaran, yang begitu banyak, yang setiap saat melayani mereka. Allahu Akbar. Ka'annahum lu'lu'an mansura. Allah mempermisalkan, mengibaratkan banyaknya pelayan-pelayan bagi penghuni surga seperti mutiara-mutiara yang bertebaran di sekitar mereka. Allahu Akbar. Kata ulama, kalau pelayannya saja, pembantu penghuni surga saja diibaratkan seperti mutiara, ka'annahum lu'lu'an mansura, lalu seperti apa kira-kira penghuni surganya? Allahu Akbar. Allahumma arhamna, Allahumma ja'alna min ahli jannah, Allahumma jma'na ma'a rasulika sallallahu alaihi wasallam fil firdausil a'la. Bukan cuma kebun-kebun yang Allah jadikan, wa naharu, ada sungai-sungai yang mengalir di bawah surga-surga, di bawah kebun-kebun mereka. Dan sungai-sungai ini Masya Allah beraneka-ragam. Di ayat yang lain Allah katakan ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, ada sungai dari arak, ada sungai dari air yang tawar, yang tidak pernah mereka rasakan nikmatnya sebelumnya. Allahu Akbar. Dan ini puncaknya, bahwa di surga mereka akan berada di tempat yang disenangi di sisi Tuhannya yang Maha Kuasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Asya bintu Muzahim dalam Quran surah At-Tahrim, ketika dia disiksa oleh suaminya sendiri Fir'aun, dipaksa untuk murtad. Tidak ada yang terucap dari lisannya kecuali doanya minta dibangunkan rumah di sisi Allah. Ya, di sisi Allah, dia tidak minta yang lain. Dia hanya minta agar Allah bangunkan baginya rumah di sisi Allah.
Gimana bentuk rumahnya itu tidak dia minta. Yang dia minta adalah di sisi Allah. Rabbi bani indaka baitan fil jannah. Ketika Asya binti Muzahim berdoa, ya Allah, wahai Tuhanku, bangunkan di sisimu. Coba lihat, bangunkan di sisimu. Bukan bangunkan rumah dulu, tapi bangunkan di sisimu. Rabbi banili indaka. Yang penting di sisi Allah, bukan yang lain. Di sisi Allah dulu. Baru setelah itu apa yang dia minta, apa yang dia inginkan. Rabbi banili indaka, di sisimu. Baik, apa yang dia minta di sisi Allah? Baitan fil jannah, rumah di surga. Wanajjini min Fir'aun, selamatkan aku ya Allah dari Fir'aun. Wanajjini min al-qawmil zalimin, dan Allah karuniakan itu kepada Asya binti Muzahim, sebagaimana Allah janjikan itu kepada orang-orang bertakwa, dan semua kita termasuk di antaranya, bahwa setiap orang bertakwa akan Allah karuniakan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah itu menjadi kemuliaan jika Allah berkenan membangunkan bagi kita tempat yang kita senangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Dan semoga jemaah dirahmati Allah, selain surah ini menjadi pengingat bagi kita, mudah-mudahan surah ini menjadi tasliyah, penghibur bagi kita di tengah ujian yang begitu berat bagi orang-orang beriman, untuk mereka istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita. Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Allah jadikan Quran ini petunjuk bagi setiap di antara kita. Dan semoga jemaah dirahmati Allah, pada hari kiamat Allah karuniakan kepada setiap di antara kita tempat yang disenangi. Allah bangunkan bagi setiap di antara kita rumah di sisi Allah, seperti yang telah Allah beritakan kepada Asya binti Muzahim, bahwa Allah telah bangunkan rumah di sisi Allah. Bukan cuma Asya binti Muzahim, termasuk Ibunda Khadijah radhiyallahu anha juga sudah mendapatkan berita gembira ini. Menjelang wafatnya Ibunda Khadijah, detik-detik akhir hayatnya Ibunda Khadijah, setelah semua perjuangan beratnya membersamai dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, senyum dalam dakwah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghabiskan seluruh hartanya membackup dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma itu, sang wanita kaya miliarder ini yang dihormati, disegani, berjalan kaki, ya, hampir kurang lebih 10 kilo pulang pergi dari rumahnya ke Gua Hira, hanya untuk membawakan makanan kepada suami tercinta. Tidak cukup sampai di Jabal Nur, dia juga harus naik ke atas puncak Jabal Nur, karena Gua Hira itu ada di puncak Jabal Nur. Ia pun melakukan itu selama, jemaah dirahmati Allah, kurang lebih 15 tahun. Nabi menikah bersama Ibunda Khadijah umur 25, diangkat menjadi Nabi yang sekitar sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu sia-sia? La wallah, karena menjelang beliau wafat, Allah menyampaikan berita gembira atas perjuangannya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah turunkan malaikat Jibril hanya untuk menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini istrimu Khadijah dari luar akan datang masuk ke rumahmu. Sampaikan kepadanya, Innallah yuballighu assalam. Allah menitip salam kepada Khadijah, dan sampaikan juga salam dariku Jibril. Bukan cuma itu, wahai Muhammad, sampaikan kepada istrimu Khadijah yang sudah menghabiskan umurnya berlelah-lelah bersamamu dalam dakwah, Annallaha, bahwa sesungguhnya Allah telah menyiapkan baginya rumah di surga Allah, la nasaba fiha wa la ta'ab, di mana di rumah yang Allah janjikan bagi Khadijah, ia tidak akan pernah lagi merasa lelah dan capek seperti yang dia rasakan saat ini di dunia. Sampai di sini, alhamdulillah kita sudah selesai dari tadabbur surah Al-Qamar setelah 5 kali pertemuan. Mudah-mudahan kita sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga jemaah dirahmati Allah, apa yang Allah karuniakan kepada kita duduk di majelis ilmu ini menjadi sebab Allah beratkan timbangan mizan amal-amal setiap di antara kita. Seperti biasa, sebelum kita buka sesi tanya jawab, sama-sama kita tutup dulu majelis ini agar Allah sempurnakan pahala majelis ilmu. Kita sama-sama baca surah Al-Asr, lalu kemudian doa penutup majelis.
Mari sama-sama kita baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host kita, Mbak Ari. Silakan, Mbak Ari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai tadabbur kita terhadap surat Al-Qamar ya Pak Ustadz. Mudah-mudahan semua manfaat atau ibroh bisa diambil dari surat Al-Qamar ini yang kita tadaburi dalam 5 kali pertemuan ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat karena ini banyak sekali contoh-contoh ya Pak Ustadz untuk kaum-kaum yang durhaka kepada kepada Allah dan durhaka kepada Rasulnya, dari kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, Nabi Soleh, kemudian Nabi Lut, dan terakhir Nabi Musa yang dijadikan contoh. Betul. Sementara kaum-kaum tersebut secara fisik dan kehebatan jauh di atas kaumnya Nabi Muhammad atau kaum Quraisy ya. Jadi Allah ingin menyampaikan bahwa yang lebih hebat aja bisa dihancurkan dengan mudah oleh Allah. Jadi apalagi kaumnya Nabi Muhammad ya, termasuk kita ya, yang secara fisik jauh di bawah mereka semua. Sehingga kemudian ditutup dengan semua dosa atau pahala ya, baik kecil maupun besar tertulis ya di catatan semuanya, dan Allah tidak akan menzolimi kita. Maka ditutup juga dengan balasan untuk setelah diceritakan hukuman untuk orang-orang yang durhaka ya di dunia maupun di akhirat, ditutup dengan balasan untuk orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang bertakwa dan dijauhkan dari siksa kubur maupun api neraka. Amin ya robbal alamin. Sudah ada yang ingin bertanya nih Pak Ustadz, Ibu Yuni seperti biasa. Ibu Yuni silahkan Bu Yuni. Iya, terima kasih Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Insyaallah. Mbak Yuniarti, silakan. Ini Masya Allah nggak pernah absen ini dari Bandung. Silakan. Ya Pak Ustadz, saya izin bertanya Pak Ustadz. Sebagai orang beriman kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita tuh ingin di surga itu kita ingin dibangunkan rumah yang bagus daripada di dunia. Nah, di dunia itu kan kita hanya sementara ya Pak Ustadz. Harta itu kan tidak akan dibawa kemana-mana. Nah, saya itu baru ingat ya Pak Ustadz, ya Allah, saya sangat dosa sekali. Ya saya udah sudah minta ampun sama Allah. Nah, jadi saya ingin bertanya Pak Ustadz, kan kita tuh hidup ingin mempunyai rumah di surga ya Pak Ustadz ya, bukan di dunia. Nah, di dunia itu kan kita hanya sementara. Nah, kan kalau manusia itu banyak ya Pak Ustadz ya, tidak ingat kematian. Kapan kita ajal dijemput, kan kita sedang apa itu kita tidak tahu kan. Kalau kematian itu tergantung kebiasaan kita. Misalnya saya misalnya senang mendengarkan kajian atau senang membaca Quran, itu kan kematian itu datangnya sebagaimana kebiasaan kita. Nah, itu misalnya kita 1 jam kemudian berbuat kebaikan. Nah, 1 jam lagi misalnya berbuat kemaksiatan. Nah, kita kan itu ya kesalahan kita juga. Misalnya nih, banyak misalnya waktu itu saya pernah melihat orang yang senang membaca Quran, tapi pas mau kematiannya bermaksiat dengan berjoget-joget atau bernyanyi. Itu bagaimana Pak kalau menemukan seperti itu? Karena di Allah itu kan akan mencatat amalan kita. Ya, terima kasih banyak Mbak Yuniarti dari Bandung. Barakallahu fiik. Semoga pertanyaannya menjadi ilmu bermanfaat bagi setiap di antara kita. Ada beberapa poin. Satu,
manusia itu akan dimatikan Allah sesuai dengan kebiasaannya, dan itu memang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa almar'u, setiap orang itu akan dimatikan Allah, diwafatkan Allah seperti apa yang menjadi kebiasaannya. Ya. Manusia itu seperti apa yang menjadi kebiasaannya, maka ia akan dimatikan dalam kondisi itu. Dan seperti apa dia dimatikan Allah, seperti itu juga dia akan dibangkitkan. Artinya bahwa ketika dia dimatikan dalam keadaan baik, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan baik pula. Ketika dia mati dalam keadaan buruk, itu berarti dia juga akan dibangkitkan dalam keadaan buruk. Itu kenapa orang yang mati dalam keadaan berihram, pakai pakaian ihram, tawaf, talbiyah, dan lain-lainnya, dia dimakamkan dengan pakaian ihramnya, dia tidak dikafani. Jamaah rahmat Allah. Karena orang yang meninggal dalam keadaan berihram, nanti pada hari kiamat ketika dia dibangkitkan dari kuburnya, ketika kita semua panik dan lain-lainnya, ya, ketika orang-orang kafir itu panik dan orang beriman Allah berikan ketenangan hari itu, orang-orang berihram itu memiliki orang yang meninggal dalam keadaan berihram memiliki keistimewaan, karena saat itu ketika mereka dibangkitkan, mereka akan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Seperti ia mati, maka seperti itu ia akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat. Nah, walau memang juga ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa di antara manusia ada orang yang pekerjaannya itu pekerjaan ahli surga. Ya, dari kecil sampai tua pekerjaannya pekerjaan ahli surga. Tapi tak kalah antara dirinya dengan ajalnya tinggal sejengkal, lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka sehingga ia tercatat sebagai penghuni neraka. Sebagaimana sebaliknya ada orang perbuatannya perbuatan ahli neraka. Ya, perbuatannya perbuatan antara dirinya dengan ajalnya tinggal sejengkal, lalu perbuatan ahli surga sehingga dia tercatat sebagai penghuni surga. Nah, bagaimana memahami hadis ini? Jangan ada beberapa penjelasan ulama. Satu di antaranya adalah hadis ini mengingatkan kita supaya kita tidak ujub dengan amal-amal kita. Kita tidak tahu bagaimana kita akan berakhir. Kita yang sudah mengaji, kita yang sudah ikut kajian, kita yang sudah tadabbur, kita yang sudah Masya Allah, Allah akan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Jangan pernah ujub dengan amal kita, karena kita tidak tahu bagaimana Allah mengakhiri hidup kita. Itu satu. Yang kedua, secara umum manusia itu akan dimatikan seperti apa kebiasaannya. Ya. Adapun hadis yang tadi bahwa ada orang dari kecil sampai tua pekerjaannya pekerjaan ahli surga, tapi tak kalah sejengkal dirinya dengan ajalnya, dia melakukan perbuatan ahli neraka. Di riwayat yang lain disebutkan fima yarahun nas, ya, jadi di mata orang dia orang baik. Artinya jangan termata Allah, orang yang dimatikan seperti ini adalah orang yang memang berbuatnya itu, beramalnya itu bukan untuk Allah, tapi karena ingin dilihat oleh manusia. Nah, orang yang kelihatannya baik ingin dilihat oleh manusia, bisa jadi kemudian walaupun dia terus melakukan kebaikan, takutnya dia berakhir tidak dengan kebaikan karena amal-amalnya itu bukan diperuntukkan untuk Allah. Maka bagi seorang muslim, kita harus senantiasa mengingatkan diri kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan semoga insya Allah ketika Allah wafatkan, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Di antaranya adalah setelah kita melakukan kebaikan seperti yang menjadi kebiasaan kita. Ada yang wafat setelah tadabbur, ada yang wafat setelah sholat, ada yang wafat ketika dia puasa, ada yang wafat ketika dia haji atau umrah. Allahumma amin. Seperti itu kira-kira jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Mbak. Ya, Pak Ustadz. Kalau atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Ada lagi mungkin ibu-ibu yang ingin bertanya? Silahkan. Masih ada waktu. Kalau enggak mungkin saya bertanya nih Pak Ustadz untuk tadi yang ketika di akhirat nanti di padang mahsyar ya, mungkin ada tadi ayat yang mengatakan bahwa neraka itu akan dibawa oleh berapa ratus malaikat ya, 700 atau berapa puluh ribu malaikat, 70.000 ya Pak Ustadz ya, diperlihatkan kepada kita semua. Nah, itu berarti semua yang dibangkitkan pada saat itu melihat neraka atau hanya orang yang tidak beriman aja Pak Ustadz? Masya Allah. Ya, jangan rahmatullah, Allah wa iyyakum ajma'in.
sebagaimana dalam Quran surah Al-Fajr, ji'a yawma idzin bi jahannam. Hari itu neraka diperlihatkan, didatangkan di hadapan manusia dan diperlihatkan di hadapan manusia. Lalu kemudian dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa neraka itu akan didatangkan di hadapan manusia, di mana neraka itu terikat dengan 70.000 zimam, tali kekang, yang setiap satu tali ini ada 70.000 malaikat yang menariknya. Apakah pertanyaannya, apakah yang melihat itu hanya penghuni neraka saja yang akan masuk ke dalamnya, atau juga termasuk penghuni surga? Jamaah dirahmati Allah, ya, yang akan melihatnya adalah semua manusia, mukmin, kafir, penghuni surga atau penghuni neraka, semuanya akan melihat neraka. Sehingga orang-orang beriman itu akan berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang akan menggelincirkan kita ke neraka. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita kemudian beriman seperti kondisi kita saat ini, sehingga kita tidak merasakan ini. Sebagaimana yang paling menakutkan hari itu adalah yang paling menyesal hari itu adalah orang-orang kafir ketika mereka sudah melihat begitu dahsyatnya siksa neraka Allah. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Mulk dijelaskan, takadu tamayyadhu minal ghayb kullama ulqiya fiha fawjun. Gemuruh suara neraka. Bagaimana juga ternyata neraka juga bisa berbicara ketika Allah berkata kepadanya, hal min talati, apakah engkau sudah penuh? Lalu kemudian neraka mengatakan, hal min mazid, apakah ada tambahan wahai Tuhanku? Ya, jadi semuanya melihat. Semuanya akan melihat, baik itu yang beriman atau yang kafir atau penghuni surga atau penghuni neraka. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu kira-kira. Silakan Bari. Saat ini di Bone sudah menjelang sholat asar. Silakan. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Jadi semua orang yang bisa melihat pada saat itu akan melihat neraka ya Pak Ustadz, dengan reaksi masing-masing sesuai dengan apakah golongan beriman atau golongan yang tidak beriman. Betul. Baik, ada lagi mungkin yang ingin bertanya, silakan. Saya beri kesempatan satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, maka kita akan tutup seperti biasa dengan doa ya Pak Ustadz. Ya. Ini barusan ada ini nih, berita apa? Mantan Wapres tinggal. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik Pak Ustadz, kalau gitu tidak ada yang bertanya, maka kita tutup dengan doa. Oh, waktu itu pernah ada pertanyaan dari Ibu Emi, nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Kita jawab sekarang. Pertanyaan dari Ibu Emi adalah, ada putranya yang masih belum menikah, yang usianya di atas 30 tahun, di atas 35 tahun. Nah, mungkin ada doa atau amalan yang bisa dilakukan oleh orang tua ya, kita semua termasuk misalnya yang ingin supaya kita bisa segera bertemu dengan jodohnya dan bisa segera menikah dan mendapatkan keturunan seperti itu ya Pak Ustadz. Amin, amin, amin. Tidak ada doa atau amalan-amalan khusus bagi siapapun yang ingin disegerakan Allah jodohnya. Tapi doa apapun itu bisa dibaca. Akan tetapi yang perlu diingat adalah hal-hal sebaik-baik doa adalah doa yang dibaca setelah kita melakukan amal soleh. Contoh, di majelis ilmu seperti ini setelah ngaji berdoa kepada Allah, ya Allah, aku bertawassul dengan duduknya aku di majelis ilmu. Ya Allah, lembutkan hati anakku agar setelah ini dia menikah, agar dia kemudian mau menyegerakan menikahnya. Atau kemudian setelah bersedekah, ya, setelah bersedekah, lalu kemudian setelah bersedekah berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku bertawassul dengan sedekahku hari ini, berdoa anakku. Apalagi ketika safar, bagi dalam perjalanan, Nabi mengatakan doa musafir itu mustajab, ya Allah, saat sedang safar, ya Allah, kalau dalam safar ini ada doa yang ijabah, jadikan doa yang engkau ijabah dalam safar ini adalah putraku, doa untuk putriku agar. Kemudian apalagi waktu mustajab adalah antara asar sampai maghrib di sore hari Jumat. Jadi itu waktu mustajab. Sebaiknya kalau ada yang punya keinginan tertentu dan hajat yang ingin diijabah, jangan lalaikan waktu mustajab di waktu Jumat, di hari Jumat antara
asar, setelah sholat asar sampai terbenam matahari, karena disitulah kemudian waktu mustajab di hari Jumat menurut kebanyakan ulama. Mintalah kepada Allah agar Allah mudahkan jodoh dan apapun yang kita inginkan. Termasuk jemaah rahmat Allah, minta doa teman-teman. Jadi kalau tahu ada teman, masya Allah kayaknya ini teman ini, doanya, karena doa anak yang berbakti itu mustajab di sisi Allah. Sebagaimana kalau kenal orang-orang soleh, kenal orang soleh, minta doa orang soleh agar spesifik saja, Ustaz, saya punya ini, tolong mohon bantu doanya, dan saya doakan mudah-mudahan siapapun yang punya putra dan putri, Allah segerakan mendapatkan maisha kerjaan yang baik, Allah segerakan. Masalah bahwa belum ada kerjaan, perintahkan mereka untuk menikah, karena Allah janjikan dalam Quran surah An-Nur ayat 32, menikah itu adalah pintu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kira-kira. Alam bisawab. Sama-sama kita tutup majelis kita dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari istighfari, astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, wa atubu ilaih. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا مجيب المضطر إذا دعاه، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت، هما ولا غما إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah Tuhan kami, Engkau zat yang maha mendengar, Engkau yang maha melihat setiap ucapan perbuatan kami. Ya Allah, ya Rahman, kami memohon kepadamu, jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini kecuali ya Allah, Engkau telah bersihkan, Engkau telah hapuskan, Engkau telah ampunkan dosa-dosa setiap di antara kami. Allahumma ya Allah Tuhan kami, siapapun yang sakit di antara kami, ya Rabban nas, adhibil ba'sa ishfi anta syafi syifaan la yughadir saqaman wala alaman. Jangan biarkan kami meninggalkan menutup majelis ini ya Allah, kecuali siapapun yang sakit di antara jamaah majelis taklim Rabbani, kerabat keluarga jamaah majelis taklim Rabbani, sembuhkan mereka ya Allah, karuniakan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit kepada mereka. Allahumma ya Rabbana ya Arhamar Rahimin. Siapapun di antara kami, orang tua, anak yang memiliki hajat, keinginan, mudahkan hajat-hajat mereka. Innaka anta ala kulli syai'in qadir ya Mannan ya Wahhab ya Razzaq. Allahumma ya Allah, jika di antara kami ada kerabatnya, sahabatnya yang baru saja wafat, ya Allah ampuni dosa-dosa orang-orang yang telah wafat di antara kami. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ya arhamar rahimin, inna nas'aluka bi asma'ika wa sifatika al-ula an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa humumina wa ghumumina. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا ناصر المظلومين، اللهم يا ناصر المظلومين، يا رب الضعفاء والفقراء والمساكين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا ووحد كلمتهم على الحق يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah ijabah doa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga sehat walafiat selalu. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur dan nikmat sehat walafiat. Kita bertemu lagi insya Allah Rabu mendatang. Terima kasih untuk semua yang sudah menyimak kajian ini dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk kesabarannya, untuk perhatiannya, partisipasinya, dan mudah-mudahan bisa bertemu lagi di Rabu mendatang. Kita lanjutkan mentadaburi lagi surat yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW yang ke-38 ya, setelah surat Al-Qamar ini. Kami selaku pengurus Majelis Taklim Robani, mohon maaf lahir batin bila ada kekurangan dan yang tidak berkenan, mohon maaf lahir batin, dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, pamit ya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Dede, Mbak Ike, Mbak Tesi. Terima kasih Bu Ani, terima kasih Bu Emi, terima kasih Mbak Ipeng. Masya Allah, terima kasih Mbak Rinjani, Bu Fauzia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.